saatnya opini kamu. Yeay, kembali lagi sama aku hostnya Jesslyn dan aku kedatangan tamu-tamu yang cantik-cantik nih. Boleh dong perkenalan dirinya dulu dong dari nama, umur, dan biodata lainnya. Halo semuanya, nama aku Felicia Torong dari Universitas Brawijaya, jurusan Statistika. Aku keterima dari jalur SNBP. Halo semuanya, aku Enika Ida Berbi, aku dari Universitas Sidar Magelang. Jurusan aku hukum, aku keterima dari jalur SNBP. Wow, keren-keren banget sih perempuan-perempuan cantik ini. Oke, aku mau nanya dong untuk Enika nih. Bagaimana sih awal mula kamu mengenal jalur SNBP dan mulai mempertimbangkannya sebagai pilihan utama kamu? Aku tahu jalur SNBP itu waktu itu karena aku tuh punya seorang abang. Jadi waktu abang aku tuh ngejar PTN, aku udah banyak banget denger tes-tes dari jalur undangan sama tes UTBK. Makanya dari hal itu aku mempelajari bahwa untuk ngejar PTN ternyata ada jalur undangan yang menggunakan nilai rapot. Itu sih Kak. Berarti dari abang kamu ya? Iya. Nah kalau Feli sendiri, kamu mengenal SNBP itu dari mana? Sebenarnya kalau dari diri aku sendiri, dari awal sebenarnya aku emang gak mau dan gak tertarik untuk SNBP karena kan yang kalian tahu jalur SNBP tuh kotanya dikit dan juga lumayan susah ya untuk keterimanya karena banyak kayak harus ngikutin lomba segala macam. Jadi kayak aku fokus ke SNBT aja, tetapi karena aku tahu di SNBT itu lumayan susah juga ngejarnya, jadi kayak yaudah aku coba ngikutin SNBP dan ternyata aku keterima dari situ. Jadi awalnya tuh ini bukan pilihan utama kamu? Iya benar. Oke. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar kalian nih untuk bisa lolos melalui jalur ini? Mau bahas dulu? Kalau aku motivasinya seperti yang tadi aku bilang, karena aku tahu jalur SNBT itu lumayan susah juga belajarnya, banyak materi yang harus aku kejar juga. Jadi motivasi terbesar aku untuk jalur SNBP adalah supaya aku bisa keterima di jalur SNBP dan aku nggak ikut tes lagi di jalur SNBT maupun jalur mandiri. Oh biar langsung cepet dapat Iya. ya. Nah kalau Enika? Aku motivasi pertama sih orang tua sih Kak, karena dulu orang tua aku tuh bilang kayak ayo kita belajar untuk PTN. Ternyata pas aku dapat kesempatan untuk nyoba SNBP, aku tuh pengen yang kayak, karena kan UTBK ini penuh usaha dan belajarnya tuh benar-benar ekstra banget di luar sekolah kan. Makanya waktu aku dikasih kesempatan itu, aku sangat-sangat bermotivasi bahwa aku tuh bisa untuk masuk di jalur SNBP ini. Itu doang sih Kak. Dan puji Tuhan Lolos. memberikan Ya, ya. tuh. Berarti sejak kapan nih kalian mempersiapkan diri secara serius nih untuk di jalur SNBP ini? Halo? Sebenarnya kalau aku sendiri di jalur SNBP itu yang aku tuh nggak, yang persiapan aku dari kelas 10 tuh juga yang kayak nggak yang bener-bener signifikan banget, spesifik juga enggak. Cuman aku bener-bener tahu bahwa aku bisa ikut SNBP itu di kelas 12. Dulu tuh waktu aku kelas 10 itu tuh dikasih tahu, aku tuh puji Tuhan waktu itu masuk 5 besar. Terus dia bilang nilai kamu tuh dipertahankan aja atau ditingkatin, nanti kalau emang bisa kamu bisa nyoba jalur SNBP. Nah, aku tuh yang nggak yang kayak tiap rapot aku kayak evaluasi kayak nilainya turun nih naik tuh enggak, karena nggak terlalu begitu banget. Cuman waktu kemarin kelas 12 dikasih tahu dan ternyata disitulah aku baru bener-bener yang kayak aku cari tahu jalur SNBP itu seperti apa, bagaimana sistemnya seperti apa aja kriterianya harus disiapin gitu sih Kak. Jadi kelas 12 secara spesifik tuh aku baru bener-bener nyari tahu bagaimana SNBP itu. Oh, berarti dari kelas 10 sama kelas 11 itu kayak lebih kayak jalani. Iya, benar. Nggak taunya rezeki. Betul, kelas 12, betul. gitu ya. Kalau Felis? Kalau aku mungkin karena dari kelas 10 aku udah mulai bimbel, jadi karena aku mulai bimbel itu karena aku lumayan sulit untuk memahami mapel di SMA, di jalur SMA ini. Jadi aku mulai dari kelas 10 mulai les, mempertahankan nilai sampai kelas 12 aku tetap les juga. Oh, berarti kamu dari awal tuh les ya? Iya. Kenapa kamu memilih untuk les? Karena aku kalau untuk belajar sendiri aku kurang fokus juga
takutnya malah jadi main sosmed segala macam. Jadi aku memilih untuk les menjadi salah satu motivasi aku untuk belajar. Oh gitu. Nah kalau tadi kan Felis les nih, kalau Enika Aku sendiri nggak les Kak. nggak les ya. Nah kalau di luar dari les nih, gimana nih metode belajar kalian yang kayak gimana yang menurut kalian tuh paling efektif untuk menjaga konsistensi nilai rapot kalian? Kalau dari aku untuk menjaga konsisten dalam belajar itu aku kayak jalanin aja semua kayak biarin itu semua berjalan walaupun kayak banyak tugas dari guru, kerja kelompok, presentasi, tapi aku tetap aja jalanin aja kayak walaupun kadang stres juga ya sama keteteran, tapi aku tetap jalanin aja dan jangan lupa juga untuk istirahat. Karena istirahat juga penting untuk menjaga konsisten dalam belajar. Kalau Enika Kalau aku sendiri caranya sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka belajar. BTW tuh aku nggak terlalu suka yang bener-bener kayak tiap rumah tuh belajar itu kayak orang-orang yang kayak apa tugas dipelajarin lagi diulang atau enggak. Sebenarnya aku tuh lebih ke di kelas. Aku tuh di kelas yang kayak aku harus bisa memahami apa yang materi dijelaskan pada situ. Guru-guru nanya ngerjain tugas, presentasi, terus kelompok itu harus aku kerjain di situ. Cuma nanti kalau di rumah ya udah aku nggak ngelakuin apa yang belajar tuh bukan maksudnya kayak aku tuh orang suka gitu, makanya di kelas itu aku sangat-sangat berusaha untuk memahami materi dan apa yang guru itu kasih tugas ke kita gitu sih Kak. berarti kamu benar-benar belajar untuk mempersiapkan ini tuh dari sekolah. Iya, ya? sekolah top ya. Nah, tantangan yang sering kalian hadapi nih dari membagi waktu deh kayak itu deh. Tantangan apa yang sering kalian hadapi selama menjaga nilai dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Kan kalian kan masih muda nih ya, pasti kan ada kayak main yuk. Tapi satu sisi kayak kalian tuh harus belajar nih, gue harus ngejar kampus yang gue mau nih. Nah, biasanya tuh kalian gimana cara ngadepinnya dan tantangan lainnya yang biasa kalian dapet itu apa? Dari ini kedua. Kalau aku cara untuk mengatasi dari banyaknya tantangan pastinya yang pertama aku istirahat. Aku mencoba untuk setiap hari libur aku di rumah untuk istirahat, kayak luangin waktu untuk diri sendiri. Kayak gampang sih kalau aku kayak nge-scroll TikTok atau Instagram kayak seharian di rumah sama tidur sama melakukan pekerjaan rumah untuk kayak supaya nggak jadi beban pikiran juga. Terus juga yang pastinya main sama teman-teman. Itu cara aku untuk mengatasi tantangan yang aku hadapi saat belajar. Berarti udah bisa ngebagi waktu ya, mana yang belajar, mana Iya. yang sama temen, semuanya udah terbagi rata ya? Iya. So kalau Enika, Kalau aku sendiri kurang lebih emang sama kayak Pelis, cuman emang kadang-kadang tuh main itulah menjadi jadi cara kita enjoy sama apa yang kita hadapin sekarang. Apalagi kan PTN ini kan bukan satu hal yang gampang, makanya kadang-kadang kan kalau aku juga kan kelas 12 ini aku berusaha kemarin tuh meningkatkan belajar aku. Nah di kelas 12 ini kadang-kadang kayak stres gitu kan, jenuh juga, kayak aduh bingung banget, kayak mikirin nanti dapat nggak ya kira-kira. Makanya kadang-kadang aku tuh sering banget kalau mereka ngajak aku main, aku tuh berusaha kayak ayo gitu, karena dari situ juga aku dapat komunikasi atau diskusi sama mereka kayak boleh nggak sih guys kalau kita tuh gini gitu loh. Jadi itu salah satu cara bagaimana aku tuh juga bisa membantu aku mengatasi tantangan yang aku hadapin pada saat itu. Keren. ya keren banget. Jadi kayak supaya nggak stres banget ya Iya, main. Tapi betul. tetap bisa ngatur Benar, waktu belajar, betul. ngatur waktu kayak kegiatan organisasi sekolah, Betul. segala macam. Baik, bagus. Nah, kan tadi kan kalian banyak nih support dari keluarga, dari teman-teman, dukungan yang menurut kalian tuh paling kayak support system kalian banget tuh dari temen kah, keluarga, kalian punya nggak? Kalau kita berdua pastinya dari keluarga dan juga teman-teman, apalagi kan kita berdua lumayan dekat. Teman Iya, ya. betul. Jadi kayak kita saling support satu sama lain. Nanti punya nama geng ya kalian? Punya. Cang Cincung. Cancok. Kita punya promosi ini 5C namanya. Oke, itu sebagai support system kalian juga ya? Betul. Betul. Ini kan? Betul. Oke. Nah, berarti dari proses yang udah kalian hadapi, dapat support system, terus kayak berusaha dapat nilai yang bagus.
Nah, gimana sih perasaan kalian saat mengetahui kalian diterima di jalur ini? Jujur perasaan aku sebenarnya pastinya sih pertama senang dan bahagia banget, tentunya juga bersyukur karena jalur ini kan konon katanya jalur langit, nggak dari persaingan kita tuh kayaknya ada 180.000 orang dan kita menjadi salah satu dari ribuan orang bisa lolos ke universitas yang kita tuju. Makanya tuh waktu pertama kali coba di layar itu biru itu tuh kayak bener gak sih, ini kaget banget, tapi rasanya tuh senangnya luar biasa karena di tahap jalur pertama kita udah lolos. Jadi yang awalnya kayak aduh jangan SNBT deh, gak mau tes yang lain-lain gitu kan, jadinya kayak udah lega banget rasanya, kayak bener-bener kayak Tuhan kasih kita kesempatan untuk lolos di jalur SNBP ini gitu sih kak. Jalur pertama ya? Betul. Kalau Feli sendiri gimana perasaan pertama Aku kali? kalau aku perasaannya tuh campur aduk, kayak seneng tapi juga kayak seneng aja akhirnya bisa dapet universitas yang aku mau dan juga jurusan yang aku mau gitu. Oh, berarti ini universitas sama jurusan yang kamu Iya. tuju itu benar ini dapatnya? Iya. Oke, keren. Tepuk tangan Keren. dong, guys. Nah, setelah lolos, kalian kan udah mulai nih kan, mulai ospek kan. Kegiatan apa nih yang kalian lakukan sampai kalian berangkat ke kota yang kalian tuju? Aku sendiri tuh pastinya setelah kan kita terima itu kan kita ngurus daftar ulang dulu biar kita bisa ngurus-ngurus berkas-berkas yang dibutuhkan ke universitasnya juga. Tapi karena kebetulan aku sama Felis juga itu kan istilahnya keluar kota, apa istilahnya merantau lah gitu, karena kita meninggalkan keluarga dan teman-teman kita yang kita tinggali sekarang. Jadi tuh saran kita mungkin lebih ke membantu orang tua sih, terus lebih banyak waktu sama keluarga juga. Terus teman-teman juga kan karena kita nanti khususnya kita berdua dan teman-teman kita yang lain kan bakal nanti mencar-mencar nih ke kota-kota juga yang lain. Makanya kita lebih sering menggunakan waktu kita, menghabiskan waktu kita dengan teman-teman juga. Jadinya kita sering kayak sharing cerita sama mereka, kayak gimana ya nanti kita di sana gimana kita nggak punya teman baru, punya lingkungan yang baru. Terus juga aku sendiri juga tuh karena ini kan ya pastinya baru pertama banget buat aku kan, jadi tuh rasanya tuh juga deg-degan banget, kayak aku ngebayangin nanti diri aku sendiri tuh gimana. Makanya aku juga kadang-kadang tuh sering kayak mempersiapkan mental aku juga nanti di sana, kayak nanti tuh kuliah tuh gimana ya, karena banyak yang bilang kuliah itu kita bilang tuh serem gitu lah, karena tugasnya yang sabrek-abrek gitu kan, yang kayak apa-apa presentasi, terus harus bisa survive sama diri sendiri juga, berbaur sama lingkungannya, nggak ada yang bantuin, kayak jalan hidup sendiri. Makanya aku juga kadang-kadang tuh searching tuh di media sosial kayak gimana sih kayak perkuliahan tuh gimana, nanti cara kita berbaur sama orang-orang tuh gimana. Itu sih kak kalau aku sendiri. Itu banyak quality time Yes, sama benar. orang yang kita sayang. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau kalian bisa kembali ke masa kalian sedang berjuang untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri, apa yang ingin kalian sampaikan ke diri kalian sendiri? Ya. Kalau dari aku, makasih udah berjuang sampai lolos di SNBP dengan jurusan yang aku mau dan juga universitas yang aku mau. Tetap semangat terus ke depannya juga. Kalau Ika? Kalau aku sendiri, aku mau bilang ke diri aku sendiri waktu itu jangan terlalu berlebihan aja, karena sesuatu hal yang berlebihan itu ternyata tidak baik gitu kan. Karena waktu itu aku terlalu banyak mengkhawatirkan yang berlebihan, kayak aku terlalu mencemaskan kayak bagaimana kalau nanti nggak lolos, bagaimana nanti situasinya kalau aku nggak dapet apa-apa yang aku bisa dan aku mau. Dan ternyata pas dijalanin ada hasil yang pernah aku ngomongin waktu itu ke diri aku sendiri gitu kan. Makanya aku mau bilang ke diri aku sendiri jangan terlalu berlebihan, tetap semangat, apapun nanti yang dihadapi terus dijalanin aja. Kalau emang capek istirahat dulu aja. Terus kan. Keren banget. Jangan kak. Nah, jika diberi kesempatan nih untuk mengubah satu hal dalam strategi belajar kalian, apa yang pengen kalian ubah? Kalau aku sendiri, karena aku tuh kurang suka belajar kan, aku tuh kelas 10-11 itu terlalu banyak ikutin organisasi atau ekskul-ekskul gitulah. Makanya kadang-kadang belajar itu bahkan lebih banyak aktivitas di luarnya dibanding belajarnya. Jadinya kadang-kadang tuh aku bahkan lebih mau mengerjakan tugas-tugas yang kayak misalnya di luar itu. Jadinya yang belajar itu terlalu santai. Kadang-kadang yang aku lakukan tugas ya aku belajar ya sistem kejar kebut aja. Kalau ujian ya belajar, kalau tugasnya kerjain gitu doang. Makanya aku sebenarnya kalau mau balik lagi aku pengen ningkatin belajar aku, walaupun aku
udah diterima sekarang, cuman aku rasa aku tetap ngerasa bersalah karena waktu itu belajar aku masih yang terlalu santai dan terlalu main-main. Berarti lebih memperbaiki jam belajar kamu. Betul, Lebih iya. press lagi. Betul. Ya. Kalau Feli sendiri, Kalau aku kurang lebih sama kayak Enike, aku pengen memperbaiki cara belajar aku. Kayak kadang aku juga suka SKS, sistem kebut semalam, ya kan, belajarnya jadi kayak pada saat ujian doang aku belajarnya. Tapi kayak itu salah satu yang pengen aku memperbaiki cara belajar aku supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kayak mungkin bisa mencatat mata kuliah yang pelajaran yang pengen aku catat ke depannya, seperti kayak nyicil mata pelajaran gitu. nah kalau gitu kasih tau dong ke teman-teman apa sih tips dari kalian nih mengenai belajar efektif, terus memilih jurusan dan menjaga motivasi untuk teman-teman yang bakal mengikuti SNBP selanjutnya. Kan ada nih teman kalian yang belum nih, satu orang kan. Siapa tuh? Atau teman-teman kalian yang lain yang bakal nonton Iya. video YouTube kalian ini. Oke. Kalau dari aku pastinya belajar, kayak enjoy aja dalam belajar, walaupun kadang sebenarnya stres, tapi bukan kalian doang yang stres, semua yang mencoba jalur SNBP, SNBT, mandiri segala macam juga pasti stres, tapi jalanin aja, tapi jangan lupa juga untuk istirahat karena istirahat juga penting, apalagi untuk demi kesehatan mental kalian, kenyamanan diri kalian. Dan yang kedua, pemilihan jurusan dan universitas itu sangat penting. Jadi kayak mungkin kalian bisa tanya sama orang tua kalian, jurusan itu cocok gak untuk kalian atau bagaimana yang baik untuk kalian. Jangan nanti saat kalian memilih jurusan tersebut atau universitas tersebut, kalian akan nyesal nantinya dan akan kayak bingung untuk kedepannya gimana. Aku kalau aku sendiri sebenarnya tuh ini sebenarnya buat teman-teman yang mungkin belum kelas 12 kali atau lagi kelas 11. Sebenarnya kalau dari kelas 10 itu kan harusnya kalau bisa tuh kalian sudah mau menemukan apa yang pengen kalian tuju, apa yang pengen diinginkan, apa cita-citanya, karena nantinya biar kelas 12 itu nggak huru-hara yang kayak aduh ini apa ya milihnya. Jadi tuh bener-bener yang kayak riset maunya jurusannya seperti apa, universitasnya maunya seperti apa, dan juga tuh nanti ketika kita menghadapi kayak entah jalur SNBP, SNBT dan mandiri itu tuh akan banyak pilihan jurusan, dan jangan sampai yang kayak asal-asalan aja lah ini aja lah, atau enggak ikut-ikut teman kayak temennya kayaknya maunya yang ini deh, kayaknya banyak yang ini, kayaknya bagusnya yang ini. Enggak, sebenarnya kita punya keinginan kita masing-masing, nggak harus divalidasi sama orang lain. Makanya kadang-kadang menurut aku perlu banget riset tentang kuliah, tentang universitas dan jurusannya, dan juga kalau yang masih kelas 10 atau kelas 11 cobalah ikut aktif di sekolah ataupun di luar sekolah, karena itu akan membantu banget buat teman-teman yang ikut SNBP, apalagi yang punya prestasi itu bagus banget. Boleh ikut lomba-lomba, ikut olimpiade ataupun hal-hal lain, itu akan menjadi pengalaman kalian juga dan poin plus dalam mengajukan nanti untuk SNBP nanti. Berarti tipsnya tuh lebih rajin belajar, Iya, terus betul. organisasi, Betul. di Iya. sekolah, dan harus punya tujuan ya. Betul. Iya, Kita betul. maunya kemana, passion Iya, kita, iya. kan riset prospek kerjanya. Betul. Iya. Gila, keren banget guys. Tepuk tangan dulu. Ya udah ketawa kita. Buat Enike dan juga Feli sudah terima diterima di kasih. kampus di Oke, makasih. Amin. Amin. Betul. Semoga kalian di tempat perantauan kalian bisa kalian bisa menemukan tempat kalian. Kalian pokoknya bisa berbaur, bisa nemu teman baru. Amin. 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 Oke guys, untuk teman-teman yang punya tips and tricks juga nih yang buat adik-adik yang bakal yang bakal kuliah juga, kalian bisa langsung klik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga ikutin terus podcast kita. Bye. Bye.